Saya ingin bertanya secara jujur, mengapa ada orang yang sudah berusaha keras, tetapi hidupnya tetap terasa tertahan? Seolah ada sesuatu yang menghambat dari dalam. Pertanyaan itu sangat mendasar. Dalam banyak kasus, hambatan terbesar bukan berada di luar diri, melainkan tertanam di dalam sistem batin seseorang. Seringkali berasal dari pengalaman masa kecil yang belum terselesaikan. Maksudnya, pengalaman masa kecil masih mempengaruhi keputusan kita saat dewasa. Betul, pikiran bawah sadar kita menyimpan rekaman emosi sejak masa kanak-kanak. Saat kecil, otak berada pada kondisi gelombang yang sangat reseptif, sehingga berbagai pengalaman, terutama yang emosional, masuk tanpa filter logika. Jadi meskipun secara sadar kita ingin maju, ada bagian diri yang menahan. Tepat sekali. Bagian itu sering disebut sebagai diri kecil atau inner child. Ia tidak berniat menghambat, melainkan berusaha melindungi berdasarkan pengalaman lama yang dianggap berbahaya. Banyak orang bicara tentang manifestasi. Mengapa sebagian orang merasa itu tidak bekerja? Karena manifestasi bukan sekedar kata-kata atau afirmasi. Yang paling menentukan adalah perasaan terdalam tentang kelayakan diri. Jika di dalam hati seseorang merasa tidak cukup baik, maka perilaku dan persepsinya akan mengikuti keyakinan itu. Apakah ini juga berkaitan dengan rasa iri terhadap kesuksesan orang lain? Seringkali iya. Rasa iri biasanya bukan sekedar emosi negatif, tetapi sinyal bahwa ada bagian diri yang merasa tertinggal atau tidak layak. Itu yang perlu disadari dan dipulihkan. Saya juga sering melihat orang menunda saat peluang besar sudah dekat. Mengapa itu bisa terjadi? Itulah yang disebut sabotase diri. Secara psikologis, seseorang memiliki batas kenyamanan terhadap kebahagiaan. Jika kesuksesan terasa terlalu jauh dari identitas lamanya, batin bisa memicu kecemasan. Jadi kegagalan kadang terasa lebih aman. Benar, kegagalan yang familiar sering terasa lebih dapat diprediksi dibanding kesuksesan yang membawa tanggung jawab baru. Ini bukan kelemahan karakter, melainkan mekanisme perlindungan yang sudah usang. Apakah luka batin hanya ada di pikiran? Tidak, tubuh juga menyimpan memori emosional. Ketegangan di bahu, sesak di dada, atau gangguan di perut sering berkaitan dengan emosi yang lama ditekan. Bagaimana cara mulai menyadarinya? Dengan kembali mendengarkan tubuh. Perhatikan bagian mana yang menegang saat Anda memikirkan tekanan atau ketakutan. Disitulah biasanya emosi lama tersimpan. Jika seseorang ingin mulai menyembuhkan, langkah awal apa yang paling praktis? Mulailah dengan dialog batin yang lebih lembut. Banyak orang memiliki kritikus internal yang sangat keras. Padahal, bagian diri yang terluka justru membutuhkan validasi dan rasa aman. Seperti berbicara pada diri sendiri. Iya, tetapi dengan kesadaran penuh. Bayangkan diri Anda di masa kecil, lalu sampaikan pesan sederhana, bahwa ia aman, didengar, dan dihargai. Ini bukan sekedar imajinasi. Secara neurologis, ini membantu membentuk jalur respons emosional yang baru. Ada pandangan bahwa kita juga membawa pola dari keluarga. Apakah itu relevan? Dalam banyak kasus, pola emosi memang diturunkan melalui lingkungan keluarga. Tanpa disadari, seseorang bisa mengulang pola yang sama, misalnya pola takut sukses atau takut terlihat. Bagaimana cara keluar dari pola itu? Dengan kesadaran dan pilihan baru, menghormati keluarga bukan berarti harus mengulang pola penderitaan mereka. Justru dengan hidup lebih sehat dan utuh, seseorang sedang memperbaiki rantai tersebut. Setelah sadar, apa yang perlu dijaga agar perubahan bisa bertahan? Yang paling penting adalah self-parenting, mengasuh diri sendiri. Ini mencakup menetapkan batas yang sehat, menjaga tubuh, serta berbicara pada diri dengan penuh hormat. Berarti disiplin tetap penting. Sangat penting, tetapi disiplin yang lahir dari kepedulian, bukan dari rasa takut atau benci pada diri sendiri. Jika seseorang mulai pulih, apa tanda yang biasanya muncul? Biasanya muncul ketenangan yang lebih stabil, intuisi lebih jernih, dan keputusan terasa lebih mantap. Hambatan tidak selalu hilang, tetapi respon kita terhadapnya jauh lebih dewasa. Jadi bukan soal hidup langsung sempurna. Bukan, yang berubah pertama kali adalah kualitas batin. Dari situlah perubahan eksternal biasanya mengikuti. Jika harus dirangkum dalam satu pesan, apa inti dari perjalanan ini? Intinya sederhana namun mendalam. Banyak hambatan hidup berasal dari bagian diri yang belum merasa aman. Ketika kita mulai mendengar, memahami dan merawat bagian itu, energi hidup bergerak lebih selaras. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, semoga setiap orang yang mendengar percakapan ini berani pulang ke dalam dirinya dan menemukan ketenangan yang selama ini dicari.
Jika refleksi ini relevan bagi Anda, tuliskan di kolom komentar. Saya memilih berdamai dengan diri saya.